Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan kuliah yang berhubungan dengan polar coordinates atau koordinat polar. So, polar is pole. Pole itu kutub. Jadi, kita sekarang ceritanya tentang koordinat kutub. Ini Bapak berbagi ya, udah nampak layarnya kan? Nampak ya? Ada semua bisa lihat layar kan sekarang? Baik, saya bacain aja karena udah saya tulis gitu kan, jadi saya bacain aja gitu. Koordinat polar atau kutub itu merupakan alternatif lain dari cara menggambarkan posisi titik atau objek dalam bidang datar. Selama ini kalau kita nyatakan posisi titik dalam bidang datar, kita menggunakan koordinat apa? Kartesius. Bahkan yang telah kita diskusikan, yaitu tentang persamaan parametrik, itu juga dinyatakan kurvanya dalam apa? Bidang kartesius, subu X, subu Y, cuma representasinya dalam variabel parameter ketiga T atau theta atau alpha. Cuma representasi grafiknya tetap dinyatakan dalam apa? Koordinat kartesius sumbu XY. Nah, di dalam koordinat kartesius ada dua sumbu XY yang saling apa? Tegak lurus ya, berpotongan tegak lurus 90 derajat satu lain, sumbu datar dan sumbu tegak. Di koordinat polar agak sedikit berbeda, walaupun nanti koordinat polar itu punya koneksi yang bisa kita hubungkan dengan koordinat kartesius. Di koordinat polar kita memerlukan dua buah variabel, yaitu apa? R dan theta. Dan posisi suatu titik dalam koordinat polar ditulis misalnya sebagai titik P, koordinatnya apa? Kalau di sumbu XY kan X, Y. Tapi dalam polar apa? R, theta. R itu adalah jarak lurus dari suatu titik terhadap pangkal koordinat polar itu sendiri. Jadi kalau di dalam sumbu XY pangkal koordinat itu ada titik 0,0 kan ini, sumbu X, sumbu Y. Ini pangkal koordinat itu kan di sini, ini dinamakan 0 titik asal, origin. Nah, di dalam koordinat polar dia disebut sebagai pole, apa? Pole atau kutubnya. Nah, sekarang kita lanjut. Titik asal O dalam koordinat polar tadi saya katakan apa? Sebagai pole. Dan R itu adalah jarak lurus antara titik dengan titik pole. Theta apa? Theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X yang positif, ekuadan 1, dengan garis R, yang merupakan jarak antara titik dengan pole-nya tadi. Jadi, gambarnya kayak begini. Lihat ini. Lihat di gambar ini. Nah, ini kalian bisa lihat gambar ini. Pole-nya di sini, 0 ini. Garis R itu yang ini. Ini R, jarak lurus. Ada titik P di sini. Ini posisi koordinat polar. Titik P itu X, Y. Di dalam polarnya itu R, theta. Jaraknya itu adalah R, jarak lurusnya ini R. Sudut ini yang dibuka oleh sumbu X yang positif ini dengan garis R itu disebut dengan theta. Dan ingat, orientasi atau sudut itu dikatakan positif. Gimana? Sudut theta positif bila apa? Berlawanan arah dengan jarum jam. Atau counterclockwise. Dan sudut theta itu dikatakan negatif jika apa? Searah dengan jarum jam. Jadi kalau begini, ini sudut X, ada di sini R, ini titik P lah. Ini sudutnya 30. Ini 30. Jadi kalau ada titik Q di sini, ini Q, tapi ke sini dia, orientasinya sudutnya dari sumbu X ini berapa derajat ini? Sama 30 lah. Tapi 30-nya apa? Negatif. Ngerti semua? Ngerti ya? Itu 30-nya negatif. Jadi kalau begitu, kalau di sini X, ada titik di sini, di titik ya, titik P, sudutnya yang dibentuk dalam sumbu X positif itu ini, katakanlah ini 120 derajat, oke. Maka jika saya di sini dari 0, ini 90, ke sini, nampak? Nah, ini P juga, ini P tapi katakanlah Q-nya. Dan jika kita menghitung sudutnya kayak begini, dari sini ke sini, itu 120, tetapi orientasinya searah jarum jam, kita kasih apa?
negatif. Jelas ya? Sampai situ. Berikut. Nah, ini dia. Oke. Dan ini adalah initial line, yaitu garis mula-mula. Sebuah X itu initial line, dan ini sesuai dengan 0 derajat. Dan kalau kita sampai ke sini, 90 derajat atau pi per 2. Jika berputar lurus ke sini, maka ini 180 derajat, 270, dan balik ke 360. Oke. Kita lanjutkan. Panjang R bisa positif, bisa negatif. Kok bisa ya panjang R itu positif dan juga negatif? Kenapa? Nah ini, jadi R adalah jarak titik ujung ini, sini, dengan titik pangkal ini. Jadi ini panjang ini adalah R, ya, yang terletak sepanjang garis lurus yang melalui titik pangkal. Jadi kalau ada R negatif itu ini. Jadi kalau ini R-nya negatif di sini. Ya, ini negatif, ini positif. Dia dikatakan positif kalau R itu berada di dalam kuadran yang sama dengan sudut theta. Ya. Kemudian sudut theta berikutnya, ya ini kan 180 nih ya. 180 tambah theta ini. Dan ini adalah kesekawanannya, di mana di sini R-nya ini kita kasih simbol tanda negatif. Paham ya? Jadi R positif itu terletak pada kuadran yang sama dengan sudut theta. R akan negatif bila dia berada di sisi yang berlawanan dengan polnya. Ingat bahwa R negatif itu menyatakan titik yang sama dengan R, ya, theta-nya ini sama dengan theta tambah pi alias 180 derajat. Ya, tengok ini. Kalau diminta menggambarkan lokasi titik koordinat polar, misalnya R-nya 1, theta-nya 5pi per 4, ini bagaimana? Kita gambarkan seperti ini. Ini 5pi per 4 kalau positif, kan ini. Ingat ya, kalau pi itu 5pi, 5 per 4 pi itu sama dengan 5 per 4 kali 180 derajat aja. Kalau kita konversi, jadi berapa ini? 45 gitu ya. 45 dikali 5 berapa? Nah, seperti itu ya. 45 kali 5 berapa itu? 225 derajat. Nah, ini kan gini tadi. Ini 0 derajat, ini 90, 180, 270, 225 itu di sini. Jadi di 225 berarti tambah berapa? Tambah 45 ya. Nah, ini 225. Dari sini ke sini adalah 225, makanya ini pi per 4 di sini posisinya. 1 dari sini ke sini panjangnya 1. Pertanyaan Bapak, kenapa sih nggak negatif? Nah, kenapa ini tidak negatif? Satunya. Ini O-nya ya, polnya di sini. Kenapa nggak min 1,5 pi per 4? Kenapa dia 1? Bukan. Dia R itu negatif kalau dia itu di sini. Jadi dia akan menjadi R yang negatif kalau di sini berlawanan dengan ini. Di sini dia R yang negatifnya nanti. Di sini negatif ya, paham nggak? Tarik aja garis lurus. Ini kan titik semula. Dari sini ke sini panjangnya R, dari sini ke sini 1 juga, tapi di sini min 1. Ini kan lawan lurusnya. R itu positif jika dia berada di dalam kuadran di mana sudut theta itu berada. Ini sudut tetanya kan memang 5 pi per 4 kan memang di sini. Nah, begitu. Lawannya ya di sini. Berarti di sinilah yang dia negatif. Paham nggak? Paham? Nah, itu. Yang kedua, kalian tengok yang B. R-nya 2, panjangnya 2, tetapi sudutnya 3pi. Coba, 3pi itu kalau dikalikan 180 berapa sih? Berapa itu ya? 540 ya? Betul nggak? Setuju nggak? Ini dia gambarnya. Nah, ngerti nggak semuanya? Paham nggak? Itu dia. Tapi kenapa muternya kayak ada keong begini sih? Ini kan gini, perhatikan. Ini kan 0 ya. Ini berapa kali putar? Ini udah 360 nggak sampai sini? Udah kan? 1 kali putar penuh kan? Ini kalau dari titik ini, sini, muter dia. Nah, ini sudah 180 nih. 360.
Jadi kalau mau tambah 180 lagi ke sini dia berarti. Paham nggak? Jadi jatuhnya ke sini. 3 kali dia, 1 kali putar penuh, tambah setengah, dan panjangnya dari sini ke sini adalah berapa? 2. Nah, negatifnya 2 itu di sini nanti. Posisi 3pi itu yang sebenarnya kan di sini. Jadi kalau begitu di sini adalah min R, yaitu min 2. Jelas ya? Karena dia berlawanan dengan yang di sini. Bagaimana dengan 2 kalau sudutnya min 2pi per 3? Nah, ini yang C. Kalian ngerti nggak kenapa begini sih? Sudutnya yang C kan, gambarnya kan 2, min 2pi per 3. Min 2pi per 3 itu berapa? 2 per 3 kali 180 berapa? 120 derajat. Nah, kalau memang ini 0, dari sini langsung diputar aja negatif, karena sudut negatif itu berarti searah jarum jam. Berarti dari sini ke sini kan 90, betul nggak? Ini kan 90 derajat, tapi 90 yang apa? Negatif, karena searah jarum jam. Jadi min 90 itu setara dengan berapa? Positif berapa? 270. Karena kalau berlawanan jarum jam, gini dia. Betul? Di sini. Nah, jadi ini dah lokasinya. Ini dari sini. Nah, 2, min 2pi per 3. Ini dari sini ke sini panjangnya 2. Nah, ini si posisi begitu aja dulu. Ya, untuk D apa? Soal D ada di sini. Soal D min 3,3pi per 4. Nah, ini unik nih. Coba perhatikan saya. 3pi per 4, kalau ini 0, 3pi per 4 itu sudut positif atau negatif? Positif. Kalau positif kan arahnya searah berlawan jarumnya ke sini. 3pi per 4 itu ke sini. Berapa dalam derajat? 3 per 4 kali 180. 3 kali 4, 5. Berapa itu? 105 ya? Enggak. 115. 103. Ya. Ini kan dari sini ke sini kan 9, sampai 90 nih sampai sini. Tambah lagi di sini 45. Berarti ini 135 derajat atau 3 per 4 pi. Ke sini dia. Tetapi pertanyaannya, mengapa justru gambarnya kok di sini? Nah, kok ke situ dia ya? Ayo. Negatif ya. Negatif. Jadi ke situ ya. Yang D kan min 3. Kan gambar 3 itu kan min 3,3pi per 4. Nah, posisi 3pi per 4 itu kuadrannya kan di sini. 3pi per 4 itu posisinya di sini, betul nggak? Di sini, di daerah arah sini. Nah, sini. Ini kan posisinya nih. Jadi kalau di titik di sini saja, dari sini ke sini jaraknya 3, berarti R-nya 3. Berarti kalian harus tarik dari sini lawannya ke sini. Sebab R kalian apa? R-nya negatif. Nah, gitu. Karena R-nya negatifnya ya. Seperti itulah dia memahami polar. Jadi ini catatan ya. Ingat satu catatan bahwa pada koordinat Kartesius XY, satu titik itu hanya satu saja representasinya. Jadi kalau ada titik 2,5 ya 2,5, nggak bisa diganti-ganti. Tetapi di dalam sistem polar, satu titik itu bisa dinyatakan dengan 10, 20, dan ribuan cara yang berbeda penulisan. Misalnya 1,5 pi per 4 dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Ini ya, 1,5 pi per 4. Bisa juga enggak? Ini positifnya berarti kalau negatifnya apa? 1, min 3pi per 4. Bisa juga kalau dikalikan, dibuat sampai berapa kali muter nih lingkarannya. 1 kali, 2 kali, 1 kali lebih. Nah ini 13pi per 4. Bisa juga dibuat seperti ini. Nah, kalau dia mengambil pengertian pi per 4 di sini, 1 pi per 4, maka ini lawannya min 1 di sini. Ya, di sini. Min 1 pi per 4. Jadi ada banyak cara menyatakan satu titik dalam koordinat polar, beberapa cara. Ini karena fakta bahwa satu putaran penuh yang berlawanan dengan arah jarum jam itu adalah 2pi. Jadi setiap titik polar itu juga adalah titik yang sama dengan R dikali theta tambah 2pi n. Demikian juga negatifnya dengan catatan n bilangan negatif. Jadi sama sih kalau saya punya posisi titik di sini. Ini ada posisi titik di sini. Ini ada titiknya.
kita punya titik di sini, ada titik di sini. Lalu titik itu inilah R-nya. Ini kan kalau satu putaran kan ini kan, betul? Stop deh sampai sini, selesai. Tapi kalau saya pakai warna merah yang ini, saya mau muter di satu kali lingkaran penuh 360, ditambah lagi ini, sama nggak? Kalau saya berdiri di sini kan sama. Jadi jika terus ini saya putar-putar sampai sekian banyak kali putaran, asal ujungnya saya berdiri di sini, berarti itu menyatakan titik yang sama. Jadi ini N2Pi itu ya kalau N-nya 1, ya, maka jadi 1 kali putaran penuh. Kalau N-nya 2, 2 kali putaran penuh. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar. Ya, ini agak sedikit lama kuliahnya ya. Kita ingat ini, satu titik koordinat polar R, theta. Kalau kita gambarkan segitiganya, dari sini ke sini ini X, panjang ini panjang X. Dari sini ke sini adalah Y, siku-siku ini sudutnya theta, ini tadi R. Dan R itu kalau pakai Pythagoras apa? Sisi miring R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, itu nilai R. Nah, berarti kalau kita pakai trigonometri sin cos tan, maka X ini adalah cosinus X. Jadi kalau kita mau hitung cos theta, cos itu kan sisi samping dibagi sisi miring, X per R, maka untuk mendapatkan X ini dan ini tinggal dikalikan. Jadi X sama dengan R cos theta. Sedangkan sinus theta adalah sisi depan dibagi sisi miring, Y dibagi R, untuk mendapatkan Y, R dikali sin theta. Y adalah R sin theta. Jadi dari polar ke kartesius ini rumusnya. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Bagaimana mencari tetanya? Theta itu kan tangen. Tan theta, kalau saya buat tan sudut theta adalah Y per X, sehingga theta adalah tan inverse dari Y per X. Ini nilai theta dalam tan Y. Kemudian nilai R adalah Pythagoras saja, X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Itu hubungannya. Jadi ini adalah summary yang menyatakan hubungan antara konversi koordinat polar ke kartesius dan sebaliknya. Jadi kita sebenarnya tidak susah. Kalau disuruh kalian mengubah dari koordinat kartesius ini, diubah ke polar, ini X ya, ini X loh, bukan R. Ini X, ini Y. R itu rumusnya akar X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti 5. Kemudian theta itu apa? Y tan inverse Y per X, jadi tan inverse 4/3, maka tetanya dalam radian 0,927. Upayakan dalam radian, bukan dalam derajat. Jadi 3,4 jika dinyatakan dalam polar adalah R theta. Dan R theta itu R-nya 5, tetanya 0,927. Oke. Nah, demikian. Kemudian yang lain-lainnya pun sama. Ini di kuadran berapa? Nah, sekarang gini. Saya mau tanya sedikit nih. Nih. Coba sudut koordinat 5,-12. Kalau R-nya gampang ya. X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi R-nya 13. Mengapa tetanya itu bukan 1,176 melainkan 5,104? Kenapa? Siapa bisa jawab? Kalian paham nggak kenapa begitu? Ya, karena dia di kuadran ke-4. Dan ingat ya, jadi kita harus lihat dia ini di kuadran berapa. Ini di kuadran yang ke-4. Dia di kuadran ke-4, dan untuk kuadran 4, konversinya theta itu sama dengan 360 dikurang sudut di kuadran 1. Tetap saja kalian harus cari di kuadran 1. Tetap saja cari di kuadran 1. Mungkin kalau saya mau terangkan case-nya akan seperti ini. Ini kan sumbu apa? X sumbu Y ya. Ini kuadran 1, kuadran 2,
Di sini kuadran 4. 0 derajat di sini ya. Ini 90 derajat. Ini 180. Ini berlawanan jarum jam 360. Nah, perhatikan. Suatu titik yang ada di sini, ini titik P di sini, X, Y, itu sudut tetanya berapa? Tan inverse dari Y dibagi X. Kalau dia di kuadran 1, ini ya, kalian boleh catat di kuadran 1, ini aturannya. Di kuadran 1 sudutnya apa? Theta. Kalau di kuadran 2 sudut jangan theta, sudutnya alfa ya. Saya sih mau bilang ya sudahlah, nggak apa-apa lah, theta pun jadilah ya. Di kuadran 2 di sini itu 180 derajat dikurang theta yang di kuadran 1. Di kuadran 3 sudut itu 180 ini 180 ditambah theta. Jelas ya? Kalau di kuadran 4, nah kalian catat nih. Sudutnya berapa? Dikurang theta. Maka tadi kalau kita punya 5, min 12, R-nya berapa tadi? Ini X-nya 5 di sini. Min 12 katakanlah di sini. Titiknya ini ya. Ini 5, min 12 ini dia. Ini berarti dari sini ke sini dia. Startnya dari sini ke sini. 5, min 12 itu ini ya. Dari 0 ke gini dia. Nah ini. Ini berapa tetanya? Nah, karena di kuadran keempat kalian memakai apa? 360 kurang theta. Tetapi untuk mencari tetanya, ini kan X, ini apa? Y. Theta itu rumusnya tadi apa? Tan inverse dari apa? Oke. Jadi theta di sini, nih, hilang ya. Tan inverse, Y-nya di sini negatif nggak? Nih. Jadi kalian pahami baik, Y-nya kan negatif, tetapi kita tetap abaikan negatif, kita anggap berapa dia positif ya. Semua untuk kuadran 1 negatif yang diabaikan, anggap dia positif. Dan ini kalau tan inverse 12/5, jika kalkulator kalian diubah ke dalam radian, nilainya adalah 1,176 radian. Jelas? 1,176 radian ini ya. Radian. Nah, karena dia di kuadran keempat, berarti 360 itu berapa dalam radian? Berapa? 2pi dikurang 1,176. 2 dikali 3,14 dikurang 1,176. Itulah kenapa kita mendapatkan value sebesar berapa tadi? 5,104. Sampai sini udah jelas nggak? Jelas ya? Nah, itu kaidah mengubahnya. Jelas ya? Nah, itu. Kemudian kalau kita mengkonversi dari polar ke mana? Sekarang tadi dari kartesius ke polar, sekarang dari polar ke kartesius. Nah, udah ini. Ingat saja kalau dalam polar X itu apa? Di dalam polar itu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Karena R-nya 2, theta-nya pi/3, maka 2 kali cos pi/3, maka X-nya 1. Karena Y-nya R sin theta dan R-nya 2 kali sin pi/3, sin pi/3 sin 60, setengah akar 3, jawabannya ini, maka posisi kartesiusnya adalah setara dengan 1 dan akar 3. Ya. Nah ini, bagaimana kalian menggambarkan grafik persamaan polar? Jadi kalau persamaan polar itu, dia punya grafik, nah grafiknya ditulis dalam bentuk R sama dengan F theta. Jadi kalau dari pertulisan ini R sama dengan F theta itu artinya apa? Nilai R tergantung kepada theta. Jadi variabel bebasnya itu theta, variabel tak bebasnya R. R itu ibarat seperti Y. Ini mirip nggak kayak Y sama dengan Fx? Berarti yang jadi theta itu X, yang jadi Y itu adalah R-nya, kan begitu. Nah, misal, nah ini contoh 1. Persamaan polarnya kayak begini, bisa seperti ini, bisa juga 4 saja, dan ini dinamakan konstan saja karena tidak ada theta yang mempengaruhinya.
Bagaimana kita mengkonversi persamaan polar ke persamaan kartesius? Nah, ini konversi persamaan polar menjadi persamaan kartesius seperti ini. Jadi kalau ada R sama dengan 2 tambah cos 2 theta, bagaimana mau konversinya? Kalian ingat R sama dengan 2 tambah cos 2 theta. 2 itu kayak saya tulis jadi 1 tambah 1. Saya tinggal tulis 1 tambah cos 2 theta. Ya. Lalu dikalikan R kuadrat. Ya. Dikalikan dengan R kuadrat. Dan ini 1 ditambah cos 2 theta itu tujuannya agar supaya kita bisa membawanya menjadi identitas lain, yaitu 1 menjadi 2 cos kuadrat theta. Dari sini kalian kalikan dengan R kuadrat. R dikali R kuadrat jadi 1 dikali R kuadrat, ini R kuadrat. Ini jadi ini. Bapak mau tanya sama kalian, kenapa enggak Bapak kalikan dengan R, kenapa Bapak pilih kalikan dengan R pangkat 2? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalinya kok R kuadrat sih? Kenapa enggak R? Gitu. Saya kira bisa jawab. Nicholas, kenapa pilihannya mengalihkannya R kuadrat gitu loh, enggak R? Bagian ini loh. Nah, siapa bisa menjawab kenapa kita memilih mengalihkan ini R kuadrat? Kan gitu. Apa alasannya? Why? Ada yang jawab? Tolong. Rizky, maybe? Coba dipikir kenapa? Ini kita mau ubah ke kartesius loh. Siapa bisa jawab? Tolong. Satu orang. Kenapa kalinya R kuadrat yang dipilih? Andri? Ada jawaban? Karena mau diakar. Karena begini. Jadi gini. Kenapa pilihannya R kuadrat? Karena bagian 2 ini nih, yang Bapak lingkari ini ya, Bapak lingkari biru lah ya, biru tebal ini, tebal ini. Kalian perhatikan. Bagian ini, nampak? 2 cos kuadrat theta. Kalau dikalikan kuadrat jadi apa? Ini kan. Kalian tahu nggak bahwa nilai R itu, nilai X itu apa? X itu sebenarnya apa? R cos theta. Jadi supaya enak dapat nanti X kuadrat, berarti ini sebenarnya apa? R kuadrat cos kuadrat theta. Jadi supaya kita dapat memperoleh suatu suku R kuadrat cos kuadrat theta. Supaya itu bisa ganti dengan apa? X kuadrat. Ngerti nggak? Kan cantik gitu. Jelas kan? Itu lebih memudahkan daripada kita mengalihkannya dengan R. Karena R kuadrat cos kuadrat theta itu sebenarnya apa? Karena R cos theta sebenarnya X, jadi ini berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi X kuadrat. Dan bagian ini, R kuadrat itu tentu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini representasi dari koordinat kartesiusnya seperti ini. Jelas ya? Kenapa? Nah, kalau dia yang B, R sebenarnya 4, ya begini aja. Ya, ini berarti akar X kuadrat tambah Y kuadrat 4, kuadratkan, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu 16, berarti ini adalah lingkaran yang jari-jarinya 4 dan pusatnya 0,0. Jadi kalau R sama dengan 4, itu tidak ada lain, kalau kita gambarkan kurva polarnya sebenarnya hanyalah lingkaran yang jari-jarinya ini 4, ini 4, 4 dan 4 dan pusatnya 0,0. Ini adalah
R sama dengan 4. Dan R sama dengan 4 itu ternyata dalam Kartesius menjadi apa? Nah, coba kalian lihat, kalau kalian harus menyelesaikan suatu integral atau persamaan atau apapun sama dengan 4, dan kalian memilih ini R sama dengan 4, kalian lebih enak menggunakan persamaan polar kan, daripada persamaan Kartesius. Jadi, di sebagian hal, persamaan Kartesius itu kelihatannya kompleks, justru di dalam polarnya menjadi sangat simpel, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, itu dalam polarnya cuma R sama dengan 4. Jadi daripada kita mengintegralkan dx, lebih baik kita mengintegralkannya dr. Paham nggak? Sehingga ini kalau kita punya integral dr aja. Jadi kalau kita pengintegralnya dibawa ke dalam polar, persoalan menjadi lebih gampang. Nah ini soal C, soal apa ini saya lewatin. Kemudian bagaimana mengkonversi persamaan Kartesius ke persamaan polar. Persamaan Kartesius dibawa ke polar, ini aja. Ini Y kuadrat sama dengan 4X. Nah, kita ingat tadi kalau Y itu R sin theta, Y kuadrat berarti R sin theta kuadrat. 4X berarti 4 dikali R cos theta. Kalian boleh atur ulang persamaan ini. R bagi R habis, sehingga ini R. Nah, ini jadi seperti ini. Maka persamaan yang A, Y kuadrat sama dengan 4X dalam bentuk polar menjadi apa? 4 kotangan theta dikali kosekant theta. Nah, tapi di satu sisi di bentuk polar dia mudah, dia berumit, di bentuk Kartesius dia sulit. Jadi tergantung kapan mau dibawa ke polar, kapan yang polar itu dibawa ke Kartesius. Mana yang menguntungkan saja. Jelas ya? Dan ini soal 3 nggak usah saya terangkan lagi, bla 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 bla, jadi seperti ini. Oke, itu konversinya. Bagaimana kita membuat sketsa kurva polar? Perhatikan. Mensketsa kurva polar, nih. Jadi kalau disuruh gambarkan R sama dengan 2, ya ini. Ini ada 3 lingkaran, tetapi R2 itu berhubungan dengan lingkaran yang di tengah. Karena ini jari-jarinya 2, ini 2 nih. Ini R sama dengan 2. Bukan yang dalam, bukan yang luar. Oke, yang B, apa maksudnya? Dia nggak R, tetapi theta sama dengan apa? Theta sama dengan pi per 3. Nah, ini apa pula ini theta pi per 3? Pi per 3 itu di dalam sudut, di dalam polar, pi per 3 itu adalah garisnya seperti ini. Arah ke sini semua adalah pi per 3. Kalian ingat ya, arah ini semua, ini pi per 3, dari 0. Ke sana, terus sampai atas, ini semuanya pi per 3. Dari sini ya, dari sini sudutnya adalah pi per 3. Dan ini kalau ditarik dari pangkal ke sini, terus saja. Nah, ini adalah pi per 3 di dalam polar. Jadi dia adalah garis radial. Yang ketiga, bagaimana kurva polar dari R sama dengan secant theta? Kalian bisa lihat sedikit yang C. Untuk R sama dengan secant theta, ini agak ruwet kalau kita tengok gimana ya. Kenapa tidak kita ubah ke Kartesius? Ingat, secant itu 1 per cos. Jadi R sama dengan 1 per cos theta. Saya kalikan R cos theta sama dengan 1. Kalian tahu tadi kalau R cos theta itu sama dengan apa? Sama dengan R cos theta adalah X. Berarti R secant theta, R sama dengan secant theta itu setara dengan persamaan yaitu X sama dengan 1. Jadi R sama dengan secant theta jika diubah ke Kartesius menjadi X sama dengan 1. Dan garis X sama dengan 1 kita tahu begitu mudah bahwa ini adalah garis X sama dengan 1 ini yang biru nih. Nah ini X sama dengan 1 ini. Ini garis X sama dengan 1. Dan ini terkait dengan persamaan R sama dengan secant theta. Nah, jadi kadang-kadang situasinya seperti itu. Nah, ini dari buku Ron Larson ya. Ya, kalkulus edisi yang 9. Kemudian example lagi, bagaimana kita menggambarkan sudut theta sama dengan 1. Theta itu asalnya adalah tan inverse dari Y per X, yaitu 1. Dan tan yang 1 itu adalah pi per 4 ya, diinverskan atau 4 pi per 4. Berarti kalau gitu tan inverse Y pi per 4 boleh saya tulis menjadi 1 dan boleh saya tulis jadi tan inverse pi per 4.
Sehingga saya bisa menyamakan Y per X itu menjadi pi per 4. Berarti Y per X adalah pi per 4. Nah, ini pi per 4 itu 45 derajat. Jadi artinya pi per 4 tadi kan 1 ya. Berarti Y per X sama dengan 1. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu kalau di dalam koordinat kartesius adalah garis yang seperti ini. Memotong 45 derajat. Nih, ini 45 ini sini. Sudutnya ini 45. Itu kan gitu. Nah, inilah dia kurva dari apa itu? Kurva dari theta sama dengan 1. Itu terkait dengan sudut 45 derajat. Kalian lihat lagi ini sekarang. Contoh, saya teruskan saja. Gambarkan kurva polar yang persamanya seperti ini. Persamaannya R sama dengan 2 cos theta. Nah, ini deskripsinya ini, penjelasannya, tabelnya saya ambil dari Calculus Early Transcendental karangan Jim Stewart. Lihat ini, bagaimana menggambar R sama dengan 2 cos theta. Jadi, kalian buat saja theta itu beberapa nilai dari 0 sampai pi misalnya ya. 0 sampai pi ini. Ini pi per 6, pi per 4, pi per 3, beberapa nilai. Masukkan ke sini, maka nilai R-nya. Jadi panjang R-nya itu berubah-ubah. Tidak selalu sama. Jadi ketika theta-nya 0 dari sini, ini dia titiknya. R-nya 0, titiknya ini. Ini dia. Nah, ini panjangnya 2. Dari pangkal ke sini panjangnya 2. Kemudian yang panjangnya sama dengan akar 3, yang kedua. Tetapi itu terjadi kalau sudutnya 60 derajat. 60 derajat ini 60 derajat ya. Dari sini ke sini adalah pi per 6 alias 60 derajat. Nah, dari sini ke sini panjangnya dari sini ke sini adalah 3 per 2, akar 3. Berhenti di sini titiknya. Jadi kalian jangan nengok lingkarannya dulu ya. Jangan melengok lingkarannya dulu. Panjang dari sini ke sininya adalah akar 3. Dari sini ke sini akar 3 nih. Akar 3 nih. Dilanjutkan ketika pi per 4 ini pi per 4, dari sini sampai sini ini pi per 4, dengan panjang akar 2. Di sini akar 2, di sini titiknya. Ini. Kemudian kalau pi per 3 panjangnya ini 1, ini dari sini ke sini 1. Apa yang terjadi kalau pi per 2? Tengok nih. 0 ke sini dia. Jadi kalau begitu titiknya itu dari sini ke sini berputar. Hubungkan ke sini sampai dia ke sini. Lalu kalau dia 2 pi per 3 sudutnya yang mana? 2 pi per 3 tadi kan ini. Oke. Tetapi kita ambil yang minusnya. Perhatikan 2 pi per 3 di sini. Karena dia minus, kan minus ini sudutnya di sini. Kuadran sudutnya kan 2 pi per 3 kan sini. Ini 2 pi per 3. Ini kuadran di mana sudutnya berada. Tetapi karena R-nya negatif, kalian harus pahami bahwa dia jatuhnya di sini. Di sini dia. Ya, di sini dia min 1. Bukan di kanan sini, di sini. Akibat dia negatif. Jadi melintir ke sini. Semuanya ini karena dia negatif ke sini, maka terhubungkan kembali ke sini. Balik dia ke sini. Jadi ini adalah cara menggambarkan sketsa kurva polar. Oke. Ini konversinya lingkaran juga. Kemudian perhatikan di sini. Ini saya ambil dari buku Jim Stewart. Bagaimana kita membuat kurva R sama dengan 1 tambah sin theta dengan theta bergerak dari 0 sampai 2 pi. Nah, ini sangat cerdik dan bagus banget dari buku ini. Digambarkannya dulu kurva R sama dengan 1 tambah sin theta. Ini sumbu X-nya menyatakan theta, sumbu Y-nya tidak Y, tapi sini apa? Ini R. Sumbu Y menyatakan R, kurvanya seperti ini. Naik kan 1. Ini sinus yang dinaikkan 1. Nah, ini dia sampai 2 pi. Lalu ini yang pertama. Kalau dia dari 0 sampai pi per 2, dia di sini. Kalian paham? Kalau dia sudutnya 0, tetanya 0 ini, tetanya 0 nih. Berarti R-nya berapa? 1 tambah sin 0. Sin 0 itu berapa? 0 jadi 1. Maka panjang dari sini ke sini 1.
Ini 1 nih panjangnya. Bagaimana kalau kita ambil 30 derajat? Nah, oke, tetanya pi per 6 misalnya. Pi per 6 30 derajat berarti 1 ditambah sin pi per 6. Sin 30 itu 1,5 ya. 1,5. Maka dia naik sini, ini kalau di 30 derajat sini, di 30, dari sini ke sini 30 derajat. Ini panjang dari sini ke sini adalah berapa? 1,5. Nah, terus begitu. Ketika dia tetanya kita bikin 90 derajat atau pi per 2, maka R-nya menjadi 1 tambah sin pi per 2. Yaitu 1 tambah 1 jadi R-nya 2. 2 ke sini dia naik. Nah, makanya dia dari sini ini ke kuadran pertama. Jadi nilai kuadran pertama ini yang kuadran pertama dari sini ke sini sampai pi per 2. Ini kurva ini lengkungannya dalam kurva polar digambarkan jadi seperti di sini. Ini dia. Ini 0 sampai pi per 2. Kemudian dari pi per 2 sampai pi ini penggalan di sini ke sini. Nanti kalau kalian puntir akan ke sini. Hati-hati dengan sudut yang negatif. Kemudian nanti di kuadran ketiga dia akan terus berputar ke sini. Ini yang ketiga. Dia sampai ke sini. Ini manual ya. Nah, nanti dia akan berbalik lagi ini yang keempat ke sini. Ini tadi yang pertama sampai sini dia kan. Nah, kemudian dia akan menutup sehingga dia akan berbentuk finalnya menjadi seperti ini. Ini adalah kurva dari 1 tambah sinus theta. Nah, contoh-contoh lain coba kalian pikirkan bagaimana kalau kita menggambarkan cos 2 theta secara manual dengan menggunakan ini. Hasilnya ini dia. Ini cos 2 theta tentunya dari 0 sampai 2 pi itu dia punya 2 gelombang, 2 siklus, 2 periode. Satu periodenya sampai pi. Nah, ini satu periodenya ini. Kemudian lanjut lagi periode kedua. Ini adalah 1. 1 itu dari 0 sampai pi per 4. Nah, ini dia 1 nih. Dari sini. Ini 1 nih. Ini sampai pi per 4. Ini sudut pi per 4. Nah, gitu. Kemudian dari pi per 4 sampai pi per 2 sampai sini. Ya, dia kemana? Dia negatif. Dia ke sini dia. Ini ke sini dia. Nih, sampai sini. Nah, kemudian dari sini ke sini yang ketiga, nih. Lama-lama dia membentuk satu puntiran seperti ini. Puntirannya ini cantik banget. Nanti dia terus berputar begini. Perjalanan R-nya itu. Ini panjang R-nya berubah-ubah. Dan terakhir dia kembali ke sini. Dia akan membentuk seperti daun bunga rose dengan 4 daun. Jadi four leaf rose ya. Daun 4. Tapi kalian boleh coba ini dengan menggunakan Wolfram alpha. Kalian boleh masuk kepada polar plot. Oke. Sedikit lagi. Garis singgung kurva polar. Garis singgung dari kurva polar. Jadi kalau kita punya kurva polar, persamaannya seperti ini, ya X atau Y-nya, ini dia punya persamaan ini, X, kemudian ini X, ini Y, nah ini R itu kan F theta, nah seperti ini. Maka nanti untuk mencari garis singgungnya, kalian cukup menurunkan, agak sedikit complicated, ini dia. Nah, dy dx, gradien garis singgung itu adalah dy d theta dibagi dx d theta. Nah, karena dy d theta itu, ini turunkan aja ini. Turunkan aja ini terhadap theta. Turunkan saja ini terhadap theta, tetapi dengan menggunakan aturan U kali V, yaitu U aksen V tambah U V aksen, dia akan membentuk seperti ini seperti ini, jadi satu rumus ya. Ini adalah rumus untuk mencari gradien garis singgung daripada kurva polar. Contoh di sini ada pada kardioida dengan persamaan 1 tambah sin theta. Berapa gradien garis singgungnya di titik theta sama dengan pi per 3. Ini R-nya 1 tambah sin theta. Ya kan, R1 tambah sin theta. Berarti ini R-nya nih. 1 tambah sinus theta. Nah, itu apa X-nya tadi? X-nya tadi kan sama dengan F R ya. R cos theta.
Kan itu. Lalu ini menjadi apa? Karena R-nya 1 tambah sin theta, jadi 1 tambah sin theta dikali apa? Cos theta. Nah, ini kalau kalian mau cari turunannya, yaitu dengan menggunakan ini, dx per d theta, turunkanlah ini, dx per d theta, ini akan memberi kalian suku bagian bawah. Ini dia. Suku bagian bawah, penurunannya ini diturunkan pakai U kali V. Bagian atasnya ini, dy per d theta-nya, lalu dy dx itu jadi seperti ini. Nah, ini persamaannya, representasinya jadi seperti ini. Kalian serhanakan, masukin. Sekarang theta-nya pi per 3 ke sini, kalian akan dapatkan hasilnya adalah. Sedikit rumit ya, dan panjang, tapi begitulah dia. Dan ini adalah kurvanya. Ini kita ceritakan tentang gradien garis singgung vertikalnya di sini, di sini. Ini gradien garis singgung horizontal di sini, di sini. Ini adalah gradien garis singgung pada titik-titik yang tidak horizontal dan tidak vertikal. Baik. Nah, untuk mencari, nah ini penutup ya. Kalau kita mau mencari luas area di bawah kurva, tapi kurva polar, kalian ingat sektor lingkaran. Kalau lingkaran ini sektornya seperti ini, sudut tengahnya theta, sudut pusat, jari-jari R. Ingat bahwa luas sektor lingkaran itulah setengah R kuadrat theta. Ini rumus. Dan theta itu bukan dalam derajat, tapi dalam radian. Nah, ide inilah kita generalisasi untuk mendapatkan luas. Jadi kalau ini ada sudut, ada daerah polar yang dibatasi dari sudut theta 1, dari A yaitu theta, hingga B, theta 2 atau alfa. Ya. Maka ini kurva polarnya, persamaan polarnya seperti ini R-nya. Maka daerah R ini diperoleh dengan menggunakan integral seperti ini. Nah, ini dia. Areanya ini kan tadi ini sudut di sini adalah apa? Sudut ini adalah beta dikurang alfa. Jadi dari alfa hingga beta atau dari A hingga B, rumusnya adalah setengah R kuadrat theta. Integral setengah R kuadrat theta. Ini karena R adalah fungsi theta, dalam polar kan R adalah fungsi theta, maka R kuadrat itu menjadi F theta kuadrat. Atau seperti ini. Dan penutup, kita tengok bagaimana luas area yang dibatasi oleh kardioida polar seperti ini. Ini R-nya ya. Kita tahu rumusnya apa tadi? Rumus luasnya kan area setengah R kuadrat itu, ya sudah, R aja, biarin R. R kuadrat D theta. Kuadrat kan ini. Jadilah dia A kuadrat dan 1 tambah cos theta juga di kuadrat. Nah, integralkan. Kalian melihat bahwa ini 0, dari sini sampai sini, ini sampai theta, sampai pi. Kemudian dilanjutkan lagi dari sini ke sini, hingga dia 2pi. Karena dia simetri, dia kan simetri, maka kita tidak perlu mencari integral dari 0 sampai 2pi, cukup berhenti dari sini sampai sini saja. Artinya pengintegralan kita start dari 0 sampai pi. Nanti terakhir dikalikan dengan 2. Integral ini selesaikan, kita dapat hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sampai saya terangkan ya, buka kurung saja seperti tadi. Maka luas area dari daerah yang dibatasi oleh kurva polar itu adalah 3A kuadrat pi per 2. Nah, bagaimana kalau dia di antara dua curve? Ada kurva polar pertama, kurva atas dan kurva bawah. Ini kurva yang pertama ini persamaannya adalah apa? 3 sin theta. Yang kedua adalah kurva ini. Ini adalah kurva kedua. Persamaannya 1 tambah sin theta. Tetapi daerah ini berpotongan di sini. Keduanya itu berpotongan di titik ini.
Dan di titik ini adalah titik potong keduanya terjadi ketika tetanya 30 derajat atau pi per 6. Samakan ya, ini R sama dengan R, berarti kalian harus buat 3 sin theta sama dengan 1 tambah sin theta. Nah, selesaikan persamaan ini sehingga kalian akan dapatkan tetanya pertama pi per 6, dan yang kedua tetanya adalah 5 pi per 6. Ini dua titik potong ini, maka dia daerah ini berada di antara theta pi per 6 dan theta 5 pi per 6, maka batas-batasnya dari integralnya pi per 6 hingga 5 pi per 6, integralkan kurva atas. Ini kan kurva atas dikurang kurva bawah, berarti ini, ya kurva atasnya ini, dikurang kurva bawahnya yang merah ini. Jadi daerah ini adalah selisih antara kurva biru dengan kurva merah. Maka kalian gunakan ya, ini kan dikuadratin ya, karena rumusnya f theta kuadrat ya. Kuadratin, lalu gunakan simetri. Nah, di sini saya katakan lagi, ini simetri disebabkan dari sini sampai sini, ini kan simetri. Kita tidak perlu mengintegralkan dari 0 sampai ini ya, sampai 5 pi per 6, sampai ini pi per 2 saja. Jadi dari sini saja. Nah, ini yang kalian integralkan dari pi per 6 hingga pi per 2. Lalu nanti dikalikan dengan 2, hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi ini tema yang terkait dengan integral, aplikasi integral pada kurva polar. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup. Adakah pertanyaan kalian sampai sini? Cukup. Jadi ini ya sudah panjang ya, nggak sangka sampai habis juga kita. Bisa dipahami semua materinya. Coba nanti dipelajari ya. Oke ya. Cukup ya materi kita untuk hari ini tentang kurva polar. Oke, terima kasih.